Sebagian orang bertanya begini, dipenuhi Roh Kudus tuh kayak apa sih, Bu? Maksudnya apa yang harus kita kejar? Saudara, ada sebagian orang ya, kita nih semua orang Kristen itu terdiri dari banyak doktrin kan. Kalau yang bisa berbahasa roh, puji Tuhan, itu karunia. Yang tidak berbahasa roh, jangan menghakimi ya. Jangan menghakimi, wah itu kan apa, itu kayak gini-gini, enggak. Ya, tetapi yang berbahasa roh juga ingat ya, bahasa roh itu tidak menyelamatkan. Bukan berarti orang yang berbahasa roh itu wah dia sakti ya, bisa masuk surga, enggak. Yang paling penting dalam hidup ini adalah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita sama-sama baca saudara ya ayat yang ke Yohanes 16, Injil Yohanes pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-16 saja. Yesus berkata begini saudara kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, ya, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Saudara, ketika Yesus akan naik, ya ketika Yesus akan, dia tahu dia akan meninggalkan dunia ini, bahwa murid-muridnya itu sangat bersedih saudara, ya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, ya kamu jangan bersedih karena lebih baik bagimu kalau aku pergi. Kenapa? Karena kalau aku nggak pergi, Roh Kudus itu tidak akan diutus kepadamu. Lalu kita tahu ketika Yesus akan pergi, murid-murid itu menjadi sedih dong. Mereka yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, tiap hari bisa mendengar katanya, tiap hari bisa dituntun dengan nasihat-nasihatnya. Tiba-tiba Tuhan akan pergi dan meninggalkan mereka, itu satu kesedihan yang luar biasa. Tapi Yesus bilang, lebih baik bila aku pergi. Kalau Yesus yang bilang lebih baik aku pergi, itu berarti lebih baik beneran nggak? Bener ya. Kalau sampai hari ini Yesus hanya secara fisik saja, maka orang bisa melihat dia itu hanya orang-orang yang ada di sana. Kita nggak akan pernah bertemu dengan Yesus. Tapi karena dia pergi, dia kirim Roh Kudus. Roh Kudus menjangkau ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, saudara. Nah, mari kita lihat sekarang Yohanes 16 ayatnya, ya mulai ayat yang ke-13 ya. Yesus berkata begini saudara, ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Yang pertama, Roh Kudus, Yesus berkata, kalau dia datang dalam hidup kita, kalau dia datang ke dalam dunia ini, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Katakan amin. Saudara, di antara kita hari ini banyak yang berkata kita ini Kristen, ikut Yesus. Tapi tidak semua orang Kristen hidup berdasarkan kebenaran Kristus. Benar nggak? Ya, di dalam dunia ini kan ada tiga hal saudara ya. Ada keinginan Tuhan, kebenaran Tuhan. Ada kebenaran diri sendiri. Ada kebenaran menurut setan. Dunia ini ya. Kebenaran setan itu misalnya apa saudara ya. Orang bikin jahat. Cari dukun yuk. Kita balas dia. Ada loh saudara sekarang orang-orang yang masih hidup dengan kebenaran-kebenaran setan ada. Ada orang Kristen yang tanya sama saya, Bu, saya ini udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi kan nih suami saya selingkuh, Bu. Saya diajak sama saudara saya untuk pergi ke orang pinter. Supaya apa? Ya saya mau balas suami saya lewat kekuatan gaib. Ini kebenaran setan, saudara. Dan saya yakin kita sudah tidaklah di sini ya. Masih ada yang cari ramalan-ramalan. Ya, jangan ya saudara datang ke ramalan ya, lihat garis tangan. Coba semua garis tangannya ada nggak? Ya, oh kalau begini nanti cepat kaya. Mau garis tangannya kayak apa juga kalau nggak kerja ya tetap miskin. Bener nggak saudara? Nggak ada ya, jangan percaya kayak begitu. Kita percaya yang kedua ada kebenaran diri sendiri. Yang namanya kebenaran diri sendiri ini, nah ini abu-abu. Kelihatannya baik. Tapi yang baik belum tentu bener. Bener nggak? Ada orang-orang misalnya ya Bu, saya itu kan punya masalah ya Bu sama mertua saya. Terus jadi gini deh Bu, ya mending daripada saya masalah terus, mulai sekarang saya putusin hubungan dengan mertua saya. Mungkin lebih baik saya nggak ketemu dia. Ya biarin aja dulu 2 tahun lah saya nggak ketemu dia. Ya karena itu lebih baik, karena kalau kita nggak ketemu kan, ya udah nggak bisa berantem apa. Ini kebenarannya Tuhan atau kebenaran diri? Diri ini juga belum tentu benar.
Ada orang-orang yang misalnya, Bu, suami saya kan selingkuh, Bu. Jadi ya untuk sementara saya kemarin konseling ada satu orang ibu telepon saya, ya. Bu, saya itu kan suami saya selingkuh. Saya sudah pikir-pikir ya, Bu, daripada saya sakit hati, dia sekarang selingkuhnya sudah terang-terangan. Di depan saya bisa video call sama itu perempuan. Jadi ya saya, ya gimana ya Bu, saya sakit hati lah sebagai seorang istri. Ya iyalah, ya. Jadi saya pikir-pikir ya Bu, daripada begitu, saya udah ngomong sama suami saya, ya udah mulai bulan depan kita cari tempat tinggal sendiri-sendiri aja. Saya keluarlah dari rumah, lalu suaminya bilang, ya janganlah kan kita punya anak 3, kalau kamu yang keluar gimana? Saya aja yang nanti cari apartemen. Enak banget gak suaminya digituin? Enak banget ya, makin leluasa lagi selingkuhnya, bisa udah tinggal bareng tuh sama perempuan. Saya mau tanya, ini kebenaran diri kita atau kebenaran Tuhan? Ya diri kita memang kelihatannya baik, tapi itu bukan kebenaran Tuhan. Bener nggak? Dalam persoalan, ya persoalan itu harus sama-sama diselesaikan. Ya, terus gimana Bu? Daripada saya sakit hati, ya mending saya pisah lah. Saya juga udah tanya sama orang tua saya juga tanya sama teman saya, semua bilang lebih baik begitu. Saya udah tanya sama psikolog, dia juga bilang lebih baik begitu. Saudara, ya jangan mendengarkan nasihat-nasihat orang fasik yang itu hanya membawa kita kepada jauh dari kehendak Tuhan. Lalu saya harus gimana Bu? Ibu bicarakan baik-baik dengan suami. Pertama ibu berdoa. Kedua ajak dia mau nggak ketemu pendeta. Ya, lalu ibu cari pendeta di mana ibu bergereja bersama suami. Ketemu, minta nasihat. Ya, tapi kayaknya saya udah nggak mau kayak gitu gini-gini. Saudara, susah ya kalau kita ini sudah punya kebenaran diri sendiri. Lalu kita nggak mau dengar lagi orang bicara. Ya udah, ya itu pasti akan hancur berantakan dan ya tidak ada kesempatan lagi untuk membenahi. Kemarin ada juga yang SMS saya, Bu, teman saya kan lagi punya masalah nih. Tadinya dia konseling sama saya, ya lagi nggak baik hubungannya sama suaminya, ya karena mertuanya terlalu ikut campur. Saya kasih dia nasihat, lalu dia tiba-tiba masuk SMS ke saya, Bu, saya tuh kan punya teman baik, Bu, dia lagi punya masalah. Dosa nggak kalau saya bantu dia? Saya tanya, masalahnya apa dulu dan temanmu itu siapa? Jadi teman dekat saya ini Bu, dia lagi bermasalah sama istrinya. Terus saya tanya, teman dekatmu lagi bermasalah sama istrinya, berarti ini laki-laki? Iya Bu. Terus kamu mau nolong dia? Kamu mau berempati sama dia karena dia lagi ada masalah sama istri, sementara kamu lagi bermasalah sama suami. Terus kamu mau nolongin suami orang gitu? Nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh Bu? Kadang-kadang orang Kristen itu nanya sama pendeta, dia udah tahu itu nggak boleh, bener nggak? Tapi nanya biar dapat peneguhan, berharap saya bilang, oh boleh silakan. Dia pakai kata-kata di atas, karena dia kasihan Bu, lagi dalam masalah Bu, pergumulannya berat Bu. Ya yang namanya kebenaran, ya kebenaran. Nggak boleh ya nggak boleh, tapi masa saya diem aja, akhirnya bener. Tapi orang Kristen itu, makanya jadi pendeta itu harus punya hikmat dan marifat dari Roh Kudus loh. Kalau enggak itu jemaat nipu-nipu, dia nggak sebut itu siapa, dia cuma bilang teman baik. Nah kalau saya bilang, oh iyalah orang lagi ada masalah, kamu harus tolong. Wah dengan senang hati, bener nggak? Padahal di dalam hatinya saudara, Alkitab berkata Roh Kudus itu memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kalau saudara mau melakukan sesuatu, berdiam diri coba. Engkau berdoa, berdiam diri, lalu engkau bilang, Roh Kudus bicara. Apa yang harus saya lakukan? Maka saudara, ya, engkau tidak perlu pergi ke psikolog, engkau tidak perlu berteriak di pinggir laut, engkau tidak perlu stres. Yang engkau harus lakukan ketika engkau dalam tekanan, bingung mengambil sebuah keputusan, yang harus engkau lakukan hanya masuk ke dalam satu kamar, tutup pintu di sana. Lalu engkau mulai menyembah Tuhan dan berkata, Roh Kudus, tunjukkan kepadaku apakah yang harus aku lakukan ini benar. Dan Alkitab berkata Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, akhirnya saudara, ya dia bilang, oh jadi nggak boleh ya Bu, saya tolong teman saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena berlawanan jenis. Dan kamu lagi bermasalah sama suamimu. Dia lagi bermasalah sama istrimu. Dua orang yang lagi bermasalah saling tolong menolong. Apa yang terjadi?
Dan saudara tahu tadinya mau konseling jadi konsleting. Bener nggak? Ya, kenapa? Karena ya begitu tuh. Coba saudara, jangan pura-pura nggak tahu. Karena Roh Kudus itu memberitahukan hal-hal yang dia terima dari Bapa. Dia adalah roh kebenaran. Sebenarnya semua orang di seluruh dunia, mau Kristen, mau bukan Kristen, itu kita punya hati nurani. Dan Roh Kudus itu menyadarkan seseorang di dalam hati nurani. Mau agama apapun dia. Karena Yesus berkata, kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia ini akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi sebenarnya manusia itu sudah punya kepekaan. Ya, kita mau melakukan ini benar atau tidak itu ada pertimbangan dalam hati nurani kita, ya, yang itu akan menuntun kita sebenarnya ini benar, ini enggak. Tetapi Roh Kudus lebih spesifik. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Ada hal-hal yang kita pikir benar, ternyata itu bukan kebenaran. Ya, ada hal-hal yang kita pikir baik, tetapi yang baik itu tidak cukup. Ingat, kebaikan saja tidak cukup. Tuhan menuntut kita untuk melakukan yang benar. Karena baik aja belum tentu benar. Benar nggak? Ya, kita harus benar-benar saudara ya. Ya kita ini sedikit saja melenceng misalnya ya. Kita lagi jengkel sama orang. Lalu kita tergoda bikin status di Facebook atau di Instagram biar dia baca. Kan orang zaman sekarang ini karena ada medsos ya, ada banyak yang begitu. Jadi makanya saya suka bilang gini, sekarang zamannya baper, koper, bagasi. Ya. Baper bawa perasaan, koper korban perasaan. Ya bagasi bahagia kagak, sedih iya. Ya di media sosial itu apalagi orang perang status saudara. Ya makanya ini kemarin puji Tuhan Indonesia itu bisa aman tentram ketika diblok semuanya. Ya, bener nggak? Diblok semuanya jadi itu berita hoax yang memprovokasi. Karena itu cepat sekali loh beredarnya dari media sosial itu ya. Semua yang tidak benar bisa menjadi benar menurut pemahaman orang. Orang itu kalau lagi kepahitan dapat sesuatu yang pahit, wah seneng. Ya, dia dapat satu kalimat, misalnya kita lagi benci sama orang, ini orang kok ini banget ya, jadi orang kok hidupnya sirik banget. Lalu ada kata-kata yang kita dapat dari medsos, jangan sirik, karena orang sirik itu pasti dikutuk Tuhan. Langsung kita, wah iya cocok buat dia nih. Jadi saudara, dengan di blog kemarin, saya baca itu ya, Facebook berhasil menutup berapa ratus ribu, berapa puluh ribu akun yang tidak penting, yang hanya untuk menimbulkan kebencian. Ya, tapi kita harus punya kebenaran. Waktu kita punya Roh Kudus, kita mau melakukan sesuatu, saudara, kita berdoa tanya, Roh Kudus itu bisa loh melarang. Saya pernah tuh lagi jengkel sama orang, terpancing, iya bikin status gini-gini. Roh Kudus dalam hati saya, kamu tuh bikin status itu, kamu niatnya apa? Mau kamu tujukan itu supaya orang bertobat atau kamu mau menyerang orang? Itu sampai kayak begitu loh. Ya, akhirnya saya ampuni, saya Tuhan. Iya Tuhan. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus, dia nggak akan mudah tersinggung, saudara. Karena ada orang yang dapat firman aja dia tersinggung. Kenapa? Karena memang hatinya penuh kepahitan. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, orang itu kirim firman sekeras apapun, Roh Kudus yang akan mengartikan firman itu. Saya pernah dikirimin orang firman Tuhan. Jagalah perkataan. Karena menurut perkataan engkau dibenarkan, menurut perkataan pula engkau akan dihukum. Saya dapat ayat itu, yes, terima kasih Tuhan. Karena saya diberkati, saya teruskan ke satu orang. Saya nggak nyangka responnya dia balas, nggak usah jadi orang sok bener ya. Emang lu tahu perkataan saya kayak apa? Padahal karena saya merasa diberkati dengan ayat itu, ya saya terusin. Tetapi ternyata responnya berbeda. Kenapa saudara? Siapa yang menguasai hidupmu? Itu akan menentukan responmu dalam menangani satu persoalan atau masalah. Nah kita ini perlu, kenapa? Karena ada kebenaran setan, kebenaran yang menurut setan loh, dalam tanda kutip, bukan benar. Nanti ada yang bilang itu lagi khotbahnya kok ngomong setan punya kebenaran. Ya enggak, yang menurut setan itu benar. Lalu kebenaran diri kita sendiri, itu juga enggak benar. Yang ketiga, ada kebenaran Tuhan. Nah kebenaran Tuhan ini seringkali berat. Ya, seringkali berat. Ada orang yang berkata, ibu suami saya udah selingkuh puluhan tahun. Saya udah tidak tahan bu. Bener-bener dia sekarang udah gak pernah pulang seenaknya. Saya ditinggal sendirian, gak pernah ada kabar. Ya
saya sekarang sudah mau ambil keputusan, ya udah saya mau berpisah aja, saya mau bercerai. Ya saya bilang, Bu, tetap berdoa buat suami, ya. Kan itu dulu pilihannya ibu kan. Iya, tapi kan manusia siapa Bu yang bisa tahan? Enggak. Ya ibu minta sama Tuhan. Ya tapi saya Bu, mungkin masih ada kebencian di hati ibu. Ya iya saya benci sama dia, sama perempuan itu. Ibu berdoa Bu, minta roh pengampunan supaya ibu bisa memberkati. Itu kebenaran Tuhan. Berkati perempuan itu, berkati suami ibu juga. Berat Bu, saya nggak bisa. Bisa Bu. Kalau Roh Kudus ada dalam diri ibu, nanti Roh Kudus mampukan. Jadi ibu ini dia konseling sama saya lewat handphone ya. Saya terus memantau, tiba-tiba satu saat dia telepon saya, Bu, saya berdoa. Saya berpuasa buat suami dan perempuan itu, dan saya minta Tuhan beri saya roh untuk mengasihani mereka. Lalu ketika saya berdoa di kamar saya, Bu, saya bilang, Tuhan Roh Kudus ambil semua kekecewaan dan kepahitan saya. Dia bilang tiba-tiba Bu, saya dijamah satu kuasa yang saya nggak tahu. Saya muntah dan saya mengeluarkan gumpalan-gumpalan darah. Saudara ya lihat ya. Saudara tahu waktu dia berdoa supaya Tuhan lepaskan dia dari kepahitan. Yang menahan pahit sama suami dan perempuan yang bawa suaminya. Tiba-tiba dia bilang, apa ya Bu itu? Saya bilang, Bu itu kekecewaan, kepahitan. Saya pernah doakan orang yang kepahitan, itu keluar kayak gumpalan-gumpalan darah, saudara. Dan kepahitan itu benar-benar merasuk dalam hatinya dan jadi seperti itu. Jadi saya bilang, ya Bu itu nggak usah takut. Ya, kan ibu dalam posisi waktu itu berdoa dan doa ibu spesifik minta Roh Kudus lepaskan ibu dari kepahitan. Sekarang rasanya gimana? Saya lega Bu, dan satu hal puji Tuhan apa? Saya bisa berdoa buat perempuan itu dan suaminya dan saya lepaskan pengampunan. Saya bilang jangan menyerah Bu. Memang setan itu hari-hari ini lagi menebar roh-roh persinahan, kenajisan supaya orang jatuh. Tetapi orang yang tetap berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan dan engkau terus pegang kebenaran yang dari Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Cepat atau lambat kita pasti akan melihat pembelaan Tuhan. Amin. Lalu saudara di sini dikatakan ayat yang ke-14 ya. Tadi ayat 13 berkata ya, Roh Kudus itu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu menyampaikan apa yang dia dengar, firman Tuhan. Karena itu banyak-banyaklah baca firman. Amin. Karena Roh Kudus memberikan kita hikmat, ada orang-orang yang tanya gini, Bu, bagaimana cara saya bisa dengar suara Roh Kudus? Bagaimana cara saya bisa membedakan antara itu pertimbangan saya atau pertimbangan Tuhan? Ya cuma satu, di hati dan di pikiranmu banyak firman nggak? Ya, kalau nggak ada firman ya sudah, jangan harap mau dengar sesuatu dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun? Tuhan kan menuntun lewat kebenaran firman yang pernah kita baca. Ya, itu kebenaran yang Roh Kudus akan ingatkan ketika kita sedang mengambil keputusan atau apa, Roh Kudus akan menuntun kita sebanyak apa firman yang ada di kepala dan di dalam hatimu. Ya, sejauh itu juga lah Roh Kudus bisa bekerja. Karena Roh Kudus mengingatkan setiap kebenaran yang pernah kita baca ya. Ayat 14 berkata begini saudara, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dia tidak akan tahan untuk terus mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara, amanat agung Kristus, pergilah, beritakanlah Injil itu ke seluruh penjuru dunia, ke segala makhluk. Saudara tahu Yesus berkata, tanda kedatangan Kristus itu yang pertama ya, dia bilang akan terjadi gempa bumi, akan terjadi bencana, dan itu sudah terjadi kan? Sudah. Dari zaman dulu, bahkan peristiwa air bah itu lebih heboh loh. Itu zaman lama sekali, satu bumi ketutup sama air. Hujan yang tidak berhenti menyebabkan semua mati kecuali Nuh dan seisi rumahnya dan hewan yang dipilih oleh Nuh untuk masuk sama Tuhan disuruh dalam bahtera. Semua mati. Itu tidak ada bencana yang terhebat yang melampaui itu bencana air bah. Itu sudah terjadi bencana dari dulu. Ya, lalu apa? Gempa bumi udah dari dulu. Yesus bilang itu belum kesudahannya, itu baru tanda awal.
Lalu tanda yang kedua apa? Akan terjadi perang. Ya, perang akan terjadi. Perang. Kalau soal perang bunuh-bunuhan dari zaman bangsa Israel dulu itu sudah perang terus tiap hari bangsa Israel. Benar nggak? Ya, lalu mulai sekarang zaman modern perang nuklir sudah terjadi. Sekarang yang lebih genting masuk perang ekonomi. Kemarin China sama Amerika lagi memanas. Ya, dan saudara, itu sudah mulai terjadi. Tapi Yesus berkata, apakah udah kiamat? Belum. Apa tanda akhir dari kedatangan Tuhan? Yesus berkata, ketika Injil kerajaan ini mulai diberitakan sampai ke seluruh dunia. Saudara lihat sekarang dengan perkembangan media, ya. Sekarang orang dulu kalau nonton TV cuma di rumah. Sekarang yang namanya YouTube, saudara, itu seluruh dunia menyaksikan. Ya, saya kemarin di pelayanan di Hong Kong, saya di sana ketemu dengan ternyata semua itu begitu ketemu, Bu Debi, mereka terasa dekat banget. Saya bilang, kenal saya? Iya, ya ibu suaminya gini, dari mana? Saya kan subscriber ibu, haleluya. Ya, benar saudara, ya jadi saya melihat, ya saya, Tuhan ya begitu. Dari channel YouTube saya sudah tahu itu orang konseling dari Amerika, dari Taiwan, dari mana Hong Kong. Saudara, ketika Roh Kudus turun, dia menginsyafkan dunia akan dosa. Ketika Injil kerajaan itu diberitakan, sekarang saudara saya memberitakan Injil bahkan kenapa? Dari media sosial, dari kayak YouTube itu lintas negara, lintas budaya, bahkan lintas agama. Siapa yang bisa larang? Benar nggak? Nah sekarang tinggal Roh Kudus bekerja nggak dalam pelayanan kita. Nah ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, ada penyertaan dan Roh Kudus pilih orang-orang. Saya sekarang melihat saudara, bahkan bukan apa-apa, saya melayani sekarang bukan hanya dari orang Kristen. Ya, bahkan banyak yang bukan orang Kristen yang menyaksikan khotbah-khotbah saya dan mereka telepon, mereka mau terima Tuhan Yesus. Wow, ketika kita ada Roh Kudus dalam diri kita, Roh itu memuliakan Kristus. Kenapa? Karena apa yang disampaikan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan sendiri. Saya tuh cuma bingung ya, dulu kalau Petrus khotbah sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Zaman sekarang pendeta sekali 3.000 kali khotbah kayaknya untung-untung satu yang tobat. Benar nggak? Ya, apa yang sedang terjadi hari-hari ini? Kita perlu meminta kembali Roh Kudus karena Roh Kudus yang bisa insyafkan manusia. Mau sehebat apapun seorang pengkhotbah, dia punya profesor, doktor, ya STH, MTH, hahaha banyak. Kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, maka semua pemberitaannya itu hanya sesuatu yang kosong. Hanya sampai di sini tapi tidak bisa menembus sampai ke dalam jiwa manusia. Siapa yang membuat khotbah itu menjadi hidup? Urapan dan kuasa apa yang membuat setiap firman yang kita beritakan itu bisa masuk sampai ke dalam jiwa seorang dan membuat orang itu bertobat? Hanya Roh Kudus yang mampu. Bukan hebatnya pendeta. Ya, bukan karena pinternya pendeta. Makanya saya selalu setiap kali mau khotbah, Roh Kudus tuntun saya. Ketika Roh Kudus turun, saudara, dia memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Waktu saya pertama jadi Kristen, saya nggak boleh ke gereja. Saya ya pasti dapat larangan dan setengah mati, apalagi waktu udah ketahuan saya jadi Kristen, nggak boleh keluar rumah. Lalu kalau saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh ke gereja, saya bisa bertumbuh dari mana? Kalau kita mengharapkan hanya dari manusia, nggak bisa. Tapi saya bersyukur benar yang Yesus bilang, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus itu dikirim. Sudah tahu, saya bertumbuh di dalam kamar saya. Saya baca Alkitab bahkan kadang di toilet. Siapa yang bisa membuat iman saya bertumbuh dalam keadaan yang seperti itu? Ya kuasa Roh Kudus. Setiap firman yang saya baca itu dibukakan kebenarannya oleh Roh Kudus. Makanya saudara saya itu kadang bingung kalau ada orang Kristen bilang, Bu, saya udah baca Alkitab tiap hari tapi kok nggak ngerti ya. Nah ini yang saudara harus bertobat nih. Ya, Anda kalau baca Alkitab berdoa Roh Kudus bukakan aku tentang kebenaran. Saudara, ya siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Ngerti nggak? Jangan-jangan baca sih Bu, tapi nggak ngerti. Apalagi kemarin ada teman saya cerita, iya loh, saya tuh ya heran loh ya kalau mau tidur malam itu main HP tuh nggak ngantuk. Terus saya pikir saya harus baca Alkitab dulu sebelum tidur. Begitu baca ya, baru satu kalimat mata itu langsung
Ya, coba deh, nggak bisa tidur baca Alkitab pasti langsung tidur. Kenapa ya kalau baca Alkitab itu kok ngantuk, saudara? Engkau perlu minta Roh Kudus untuk mengurapi engkau. Kenapa ngantuk? Karena setan itu yang nggak mau. Dagingmu juga nggak mau. Karena Alkitab berkata, daging ini tidak akan mungkin melakukan firman Tuhan. Daging kita tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal itu memang tidak mungkin baginya. Nah, ketika kita ini minta penyertaan Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan pemahaman. Saya dulu waktu pertama kali bertobat, saudara, itu saya kan nggak ada yang menuntun saya. Saudara sekarang bersyukur ya, orang-orang sekarang tuh enak banget ya, tinggal WA, tinggal masuk di Facebook, masuk di YouTube, Bu, nomor HP Ibu berapa? Saya mau konseling. Ya saya nggak bisa bilang tidak. Kalau di sebagian tempat pendeta pada nggak mau ngasih nomor HP, ya kasihan juga. Saya pikir jemaat itu kalau semua pendeta nggak mau ngasih nomor HP, terus apa yang layani mereka? Iya, saudara, ya sekarang mah saudara enak. Tinggal minta nomor HP pendeta siapa, saudara konseling. Nah, zaman saya dulu, saya mau konseling sama siapa? Handphone aja belum ada. Nomor telepon rumah saya sama papi saya diawasi, siapa yang telepon saya tuh dia harus tahu. Kalau itu agamanya Kristen nggak boleh. Ya, benar-benar saya mau bertemu dari mana coba? Tetapi kita bersyukur ada satu pribadi yang Tuhan bilang menjadi penolong dan penghibur buat kita, yaitu Roh Kudus, ya. Dan Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saya berdoa hari-hari ini, hei orang Kristen, bangunkan imanmu. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa saja, tapi engkau sudah harus mulai berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bahkan ayat ini berkata apa? Di sana Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Perkara-perkara yang orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya tujuan dalam hidupnya, dia punya sebuah pencapaian, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu bahwa segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu nggak enak. Tapi ketika Roh Kudus yang tuntun hidupmu, engkau akan mengerti. Aduh, saya kok difitnah ya. Aduh, saya kok dijatuhkan orang. Enggak apa-apa, engkau percaya bahwa semua persoalan itu diizinkan Tuhan untuk mencapai sebuah penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Asal engkau tak berjalan dalam kekudusan. Bagian kita, saudara, hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena masa-masa ini masa penampian. Orang yang kudus akan semakin kudus, dan orang fasik akan semakin fasik. Jangan jadi Kristen abu-abu. Engkau sudah harus mulai tentukan pilihan saudara hari ini. Kalau engkau mau dikuduskan, mulai berjalan kejar kekudusan Tuhan. Tapi kalau engkau mau pilih bermain-main dengan dosa, engkau pilih melakukan semua yang tidak berkenan pada Tuhan, silakan. Pilihan dari tangan kita. Tapi Tuhan berkata hari ini, ayo minta tuntunan Roh Kudus, saudara. Yang terakhir ayat 15 berkata, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Jadi saudara sebagai orang Kristen, orang bilang, itu apa orang Kristen? Kafir, Tuhannya 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah kita itu hanya satu, Tuhan yang esa. Allah Bapa itu siapa? Allah yang menciptakan langit bumi. Allah Bapa itu dulu Allah yang pertama kali di zaman perjanjian lama. Dia menampakkan dirinya tanpa wujud. Seringkali dia datang di dalam api. Dia datang di dalam angin. Menyatakan dirinya kepada Abraham. Dia datang di dalam badai. Lalu kemudian ketika Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada manusia untuk menebus manusia, saudara dan saya, dia turun dalam rupa manusia. Dia disebut Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, tapi rohnya itu satu, roh Allah. Lalu setelah Yesus akan pergi tinggalkan dunia ini, semua karya penebusan sudah selesai, dia akan pergi untuk meninggalkan dunia. Dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau, tapi rohku akan datang. Itu yang disebut dengan Allah Roh Kudus. Ya, jadi kita Tuhannya satu, bukan 3. Ya, tetapi sesuai fungsinya dalam hidup orang percaya. Saya berdoa saudara, Roh Kudus itu sampai hari ini masih ada. Dan dia terus bekerja dan dia hidup dan dia nyata. Ya, saya terlalu percaya. Ini satu kesaksian ya saudara. Bagi orang yang menganggap itu biasa, ya silakan aja. Tapi buat saya ini perkara yang luar biasa.
Saya beberapa waktu yang lalu saya pulang pelayanan dari Palu ya, bulan lalu. Lalu saya waktu mau naik ke pesawat, waktu saya check-in di Bandara Palu, KTP saya ada. Tapi waktu saya mau naik ke pesawat, buru-buru udah dipanggil, nggak ketemu saudara KTP itu. Kadang-kadang kalau kita panik tuh memang semua tertutup ya. Padahal di depan mata tapi nggak kelihatan di tas saya, bongkarin nggak ada. Akhirnya karena udah dipanggil terus tinggal saya sendiri, mbaknya bilang, kenapa bu, KTP saya di mana ya? Karena pesawatnya udah mau berangkat, apa aja deh identitas ibu apa? Saya keluarin apa? ATM, SIM, apa? Oh iya, yang penting ada nama Debbie Basdirnya. Iya, saya keluarin ATM. Oh iya, sudah masuk. Ya, di pesawat waktu duduk, saya buka tas, di depan dia KTP itu. Jadi saya bilang sama teman saya yang di samping saya, Bu, lihat ya. Kalau nggak dicari nongol. Kalau dicari nggak nongol. Aneh ya, iya. Dari bandara saya langsung menuju ke satu tempat pelayanan ya, karena kita landing jam 9, jam 11 saya harus ngisi khotbah di satu tempat di Jakarta, daerah Tomang. Masuk ke kantor itu saya harus menyerahkan ID card saya, KTP saya untuk saya tukar dengan kartu buat bisa masuk ke lift. Saya ingat saya kasih KTP saya. Lalu setelah selesai khotbah saya pulang, saudara. Saya pulang, saya tukerin lagi kan, saya balikin. Saya ingat itu petugasnya ngasih karena saya ingat dia ambil KTP saya terus dia baca ini. Debbie Basir ya, bener, bener. Dia kasih. Udah saya pulang, saudara. Pulang, saya itu 3 hari lagi mau ke Lampung pelayanan. Saya butuh KTP. Nah suami saya butuh untuk satu pengurusan. Dia bilang, saya KTP-mu mana? Itu harus pakai KTP ya, ngurus mobil atas nama saya. Harus pakai KTP-mu. Bentar ya, nggak ada KTP saya. Saya cari nggak ada. Suami saya bilang, lah terakhir di mana? Saya cek di Tomang itu, Bu. Saya udah kasih, Bu. Tolong suruh security periksa deh, jatuh kali di parkiran waktu saya mau naik karena saya buru-buru. Nggak ada, Bu. Udah kita cari, nggak ada yang ketemu. Saya itu gini, terus gimana saya? Padahal saya harus ke Lampung butuh KTP. Kalau nggak ada KTP itu kan kita ya kayak apa gitu ya saudara. Ya udah, nggak ketemu. Kita bongkar semua. Itu yang namanya mobil. Saya kan selalu duduk di depan di samping suami. Kita bongkar semua karpet, tidak ketemu. Akhirnya 2 hari cari tidak ketemu. Suami saya bilang nggak ada cara lain. Kita bikin laporan ke polisi. Lalu kita urus ke kelurahan. Saya bilang, panjang banget prosedurnya. Belum lagi kalau kelurahan bilang minta surat keterangan RT, RW, segala macam, satpam, hansip. Bingung kan saya. Tapi di dalam hati waktu saya mau tidur malam, di hati itu begini saudara. Tuhan, saya tahu Tuhan itu turut bekerja, apalagi Roh Kudus itu penolong. Mungkin agak-agak ekstrim. Tapi saya mau berdoa, Roh Kudus tolong. Kalau itu KTP tidak hilang, tunjukkan sama saya ada di mana. Saya minta kali ini saya mau buktikan bahwa memang Roh Kudus itu masih ada. Tidak ada petunjuk apa-apa. Ya, tiba-tiba ada perasaan di bawah kasur, kali kita angkat kasur saya berat tidak ketemu, bongkar semua enggak ada. Ya udah, saya besok pagi ke kantor polisi, nggak ada pilihan lain. Saya di hati itu masih gini, enggak hilang itu KTP itu enggak hilang. Tapi di mana Roh Kudus? Tunjukin saya, Roh Kudus, engkau itu bukan hanya menolong dalam hal-hal yang kelihatannya rohani, enggak, di dunia nyata loh. Tuhan sanggup enggak? Sanggup loh. Semua yang terjadi di dunia nyata itu digerakkan oleh iman kita ketika kita sungguh-sungguh percaya. Amin. Sudah masuk ke kantor polisi saya. Ya sudah, berarti memang hilang kali, sampai Roh Kudus nggak tunjukin. Kalau cuma hilang di sekitar saya, Roh Kudus tunjukin. Tapi kalau dia udah jatuhnya di jalan, kayaknya enggak deh. Ya udah, saya tidak. Tapi di hati tuh masih, masa Roh Kudus nggak tunjukin kalau ada? Saya masuk ke kantor polisi, suami saya di mobil nunggu. Saya mau laporan, ada satu ibu lagi laporan. Jadi saya dalam hati, lama banget sih ibu ini juga laporan. Kenapa nggak selesai-selesai? Suami saya telepon, "Say, kamu udah bikin laporan? Belum. Balik ke mobil, balik sekarang, balik ke mobil." Kenapa? Balik aja dulu sini-sini. Saya gini, yes. Mesti ada petunjuk dari Roh Kudus. Bener, waktu saya naik, kenapa saya? Ini loh KTP-mu. Di mana? Jadi tadi waktu kamu masuk kantor polisi, saya itu lihat ke tempat dudukmu itu iseng, ada makanan coklat nyelip di kursi saya di tengah-tengah. Suami saya bilang, saya mau ambil kan nanti itu bikin semut.
Saya pikir saya mau ambil coklat itu. Dia masukin tangannya dari depan, nggak bisa. Jadi mau dari belakang. Waktu dari belakang begini, ada karpet yang menghalangi. Dia angkat karpetnya, KTP saya di bawah situ. Loh, saudara pikir itu kebetulan? Saya udah duduk di kantor polisi loh. Udah mau lapor loh. Dia bilang gara-gara coklat kecil itu. Loh, saudara, saya tahu Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan dia yang melakukan dalam hati kita, baik itu keinginan maupun kemauan. Saya langsung gini, terima kasih Roh Kudus, engkau benar-benar ada deh. Walaupun sudah di ujung, karena di hati saya tetap Tuhan itu kalau Roh Kudus, kalau itu enggak hilang, Roh Kudus bisa tunjukin. Loh bener loh saudara, yuk kita mulai hidup yuk. Belajar jadi orang-orang yang benar-benar punya iman karena kita percaya semua yang terjadi di alam nyata itu engkau gerakkan oleh imanmu. Ketika engkau percaya sungguh-sungguh. Ini muka-mukanya kayaknya muka tidak percaya. Ya. Lo bener nggak? Terlalu banyak hal. Di dalam ambil keputusan aja di jalan ya, mau kita mau ambil kanan atau kiri itu kadang-kadang kalau kita memang hidupnya dituntun Roh Kudus. Saya dari Solo kemarin pulang macet banget sampai di Cikampek. Saya harus langsung isi pelayanan di Bekasi. Telat saja setengah jam udah nggak bisa lewat. Begitu sampai di Cikampek kan tol dibuka 2 arah. Suami saya gini, saya ambil kanan atau kiri? Udah mau di ujung. Saya bilang berdoa aja saya. Dia banting kiri setir. Bener, kita exit saudara mau ke Bekasi. Saudara tahu kalau saya ambil lurus waktu kita udah memutar lewatin tol dan kita lihat arah yang saya ambil lurus tidak bergerak. Suami saya bilang tadi kalau kita ambil kanan saya, kamu gak bisa pelayanan. Lihat tuh, tidak bergerak. Saudara tahu siapa yang menuntun itu? Kan Tuhan yang melakukan dalam diri kita baik kemauan ataupun keinginan. Mungkin bagi Anda ini biasa-biasa saja. Tapi orang yang hidup dipimpin Roh Kudus, dia akan terus memuliakan Tuhan. Kenapa? Wow, Tuhan tuh dahsyat. Amin.